Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahia dengan NIM 12300210014. Dari Prodi S1 Kebidanan semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang materi suhu tubuh manusia untuk memenuhi tugas fisika kesehatan. Yang pertama, pengertian suhu tubuh. Apa sih pengertian suhu tubuh itu? Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Yang kedua, organ penyusun suhu tubuh. Tahukah kalian organ penyusun suhu tubuh adalah hipotalamus? Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang berada di pusat otak melalui sistem umpan balik. Hipotalamus memiliki seluruh impuls dari eferen. Saraf eferen hipotalamus terdiri atas saraf simpatik dan saraf otonom. Karena itu, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Hipotalamus mendeteksi perubahan kecil pada suhu tubuh. Hipotalamus anterior mengatur kehilangan panas, sedangkan hipotalamus posterior mengatur produksi panas. Jika sel hipotalamus anterior menjadi panas di luar batas titik pengaturan atau set point, maka impuls akan dikirimkan untuk menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, penjalaran sinyal suhu tubuh. Penjalaran sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarum spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendent yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang pertama, kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua, rangsangan saraf simpatis, yang menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, menjaga lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Yang ketiga, hormon pertumbuhan, menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat, hormon tiroksin. Hormon tiroksin meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima, hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal. Yang keenam, peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Yang ketujuh, status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme
Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh. 8. Aktivitas. Aktivitas selain meningkatkan laju metabolisme juga mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. 9. Gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Yang ke-10, lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Perbedaan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Ke-11, irama diurnal. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi, dan tertinggi pada awal malam. 12. Jenis kelamin. Sesuai kegiatan metabolismenya, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita. Wanita dipengaruhi daur haid. Pada saat ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari saat bangun meningkat 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. 13. Usia individu. Usia sangat mempengaruhi metabolisme tubuh akibat mekanisme hormonal sehingga memberi efek tidak langsung terhadap suhu tubuh. Pada neonatus dan bayi terdapat mekanisme pembentukan panas melalui pemecahan lemak coklat sehingga terjadi termogenesis tanpa menggigil. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah hipotermi pada bayi. Dan yang terakhir adalah mekanisme kehilangan panas suhu tubuh. Mekanisme kehilangan panas itu sendiri ada 4. Yang pertama, radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, sekitar 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Panas adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Sekali suhu udara bersentuhan dengan kulit, suhu udara menjadi sama dan tidak terjadi lagi pertukaran panas. Yang terjadi hanya proses pergerakan udara, sehingga udara baru yang suhunya lebih dingin dari suhu tubuh. Yang kedua, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh biasanya. Proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Yang ketiga, evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450-600 ml per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Dan yang keempat, konveksi. Perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.